Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 2104218 dengan dosen pengampu Bapak Ii Permana STMT. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas mengenai etika pemerintahan. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai apa itu etika. Dalam bahasa Yunani, etika disebut sebagai ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Sedangkan dalam bahasa Prancis, etika disebut sebagai etiquette yang berarti kebiasaan atau cara bergaul dan berperilaku yang baik. Etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau suatu organisasi tertentu. Pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Etika pemerintahan adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Selanjutnya adalah makna dari etika pemerintahan. 1. Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip-prinsip moral tentang baik buruknya tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Yang kedua, etika berkaitan erat dengan kesusilaan, kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, maupun negara. 3. Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah, dan aturan. Yang keempat, etika berupa etika umum atau etika sosial dan etika khusus atau etika pemerintahan. Yang kelima, etika bidang profesional seperti kode PNS, kode etik kedokteran, kode etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan kode etik dalam kelompok-kelompok lainnya. Sumber etika pemerintahan dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, norma sosial, norma hukum, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan, serta berasal dari adat istiadat dan lainnya. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pemerintahan adalah sebuah keutamaan yang tentunya harus atau wajib dilaksanakan oleh elit pejabat publik maupun staf pemerintahan, dikarenakan wujud etika pemerintahan merupakan aturan-aturan yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar seperti Pancasila ataupun teks proklamasi. Etika pemerintahan memiliki sebuah tujuan ataupun misi tertentu daripada keeksistensian atau kehadiran etika tersebut. Di dalam pemerintahan, etika memiliki tujuan agar menciptakan atau membuat setiap pejabat elit politik dapat bersikap jujur, siap melayani, berjiwa sabar, amanah, rendah hati, dan bahkan menanamkan sikap agar setiap pejabat politik untuk siap mundur dari posisi yang dijabatnya saat ini jika dia terbukti melakukan kesalahan atau bisa dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat politik tersebut sudah tidak sesuai nalar atau akal budi manusia dan malah bertentangan dengan hukum dan bahkan ujung-ujungnya hanya akan menghancurkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya etika pemerintahan ini, para pejabat elit politik maupun staf pemerintahan di setiap organisasi pemerintahan yang ada akan dipersiapkan untuk segala kondisi yang kemungkinan akan datang kepada mereka. Mereka akan terus dituntut untuk terus bersikap jujur, amanah, siap melayani, dan rendah hati. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat terus berjalan dengan lebih baik. Etika pemerintahan memiliki sifat-sifat sosial antara lain yang pertama bersifat praktis, karena membicarakan tentang perilaku dari aparat pemerintahan dan warga negara yang menyangkut pelaksanaan atau praktik interaksi antara aparat negara dengan yang diperintah. Yang kedua, selalu memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan lain seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan lain-lain.
Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam penyelenggaraan praktik pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai sesuatu pedoman referensi, acuan penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Selanjutnya kita bahas mengenai good governance. Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses maupun hasilnya. Semua unsur pemerintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikatakan pemerintahan yang baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spiritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat merasa aman, tenang, bahagia, dan penuh kedamaian. Prinsip-prinsip good governance: yang pertama, akuntabilitas atau bertanggung jawab. Yang kedua, keterbukaan atau transparansi. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, penegak hukum atau rule of law. Yang kelima, daya tanggap atau responsif. Yang keenam, orientasi konsensus atau kesepakatan. Yang ketujuh, kesetaraan keadilan. Yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Yang kesembilan, visi strategis. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa etika pemerintahan diadakan untuk membuat pemerintahan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya etika pemerintahan di setiap pemimpin, dari pemerintahan maupun stafnya, akan muncul rasa hormat terhadap hidup manusia atau masyarakat dan HAM yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian, pemerintah diharapkan memiliki kejujuran yang dimana hal ini akan memunculkan rasa saling percaya antara masyarakat dan juga pemerintah untuk saling bergantung satu sama lain, dan kemudian dapat menciptakan kesejahteraan yang diinginkan. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.